Sobat BN semuanya, ketemu lagi sama aku, Putri. Untuk kali ini kita bakalan ngebahas tryout ke-8 untuk subtes kemampuan kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif. Kita langsung mulai aja dari soal yang pertama. Ini tentang bab geometri. Soalnya sebuah alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola dan tinggi tabung sama dengan panjang diameter bola. Volume bola itu adalah berapa kali lipatnya dari volume tabung. Oke, kita tulis dulu formulanya. Untuk volume bola sendiri itu ada di 4/3 VR pangkat 3. Terus untuk volume tabung itu ada di 2 VR kuadrat. VR pangkat 3. Ntar aku kecilin dulu. Oke. Biar sama atau biar kita tahu perbandingannya atau berapa kali lipatnya, kita bisa buat persamaan dari kedua rumus itu. Dengan ruas kirinya itu adalah si volume tabungnya sama dengan volume bola. Tadi volume tabungnya adalah 2 VR pangkat 3, volume bolanya ada di 4/3 VR pangkat 3. Karena kedua ruas ini sama-sama melibatkan perkalian dan sama-sama punya VR pangkat 3, berarti ini bisa kita coret atau bisa kita ilangin aja. Jadinya persamaannya sisa 2 sama dengan 4/3. Nah, karena di sini volume bola dan volume tabungnya itu sama-sama dalam satuan satu gitu ya, ibaratnya satu volume bola dan satu volume tabung, berarti ruas kiri ini harus dalam satu gitu. Caranya dengan bagi 2 untuk kedua ruasnya. Berarti ini jadi 1, ini jadi 4/3 dibagi 2/1 kan. Dalam pecahan kalau misalkan ada pembagian berarti bisa kita tukar atau dikali jadi 4/3 dikali 1/2. Artinya ini jadi 4/6 atau bisa kita perkecil jadi 2/3. Nah, dari sini dibacanya tadi kan ruas kiri itu untuk tabung, ruas kanan itu untuk bola. Berarti volume bola itu dia 2/3 dari volume tabung. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya ada di opsi yang B. Next ke soal nomor 2, ini tentang peluang. Sebenarnya ini tentang teknik membilang. Banyak bilangan ratusan dengan angka pertama dan terakhir mempunyai selisih 2 adalah berapa? Di sini udah ada bantuan tabel, tapi aku coba declare dulu apa yang dimaksud dari tabel ini. Jadi di sini ada 2 kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Kenapa dibikin 2? Karena antara digit ratusan dan digit satuannya itu bisa bolak-balik gitu. Di kemungkinan pertama dulu, kenapa di sini ada R, ada P, ada S. R itu untuk digit ratusan, P itu untuk digit puluhan, dan S itu untuk digit satuan. Nah, bilangan itu dia kan tersusun dari bilangan 0 sampai 9 ya, atau dalam artian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 gitu. Nah, yang dimaksud dengan selisih 2 itu di sini angka pertama itu berarti ratusan, angka terakhir itu berarti puluhan. Artinya ketika kita memilih di antara ke 10 digit ini sebagai ratusan dan untuk satuan, itu tuh selisihnya harus 2 gitu. Nah, kemungkinan yang pertama ini kita mulai dari ratusannya dari digit yang kecil dulu. Di sini dimulai dari digit 2. Kenapa nggak dimulai dari digit 2? Karena kalau dimulai dari digit 1, selisihnya 2 itu kan berarti dia minus 1 kan, sementara minus 1 itu nggak termasuk ke dalam bilangan ini. Makanya kita mulai dari digit 2. Nah, untuk digit pilihannya kenapa P? Karena di sini kita nggak diminta untuk nyari digit nggak ada syarat untuk digit puluhannya gitu, jadi kita misalkan sebagai P. Nah, kalau ratusannya 2 berarti satuannya itu harus 0 karena selisihnya 2 kan. Begitupun dengan digit ratusan 3 satuannya 1 dan seterusnya sampai digit ratusan 9 itu satuannya ada di 7. Nah,
Next ke kemungkinan kedua, ini juga kurang lebih sama. Tapi kenapa di sini kosong? Karena kan harusnya dimulai dari angka 0 ya. Tapi kalau misalkan digit ratusannya ini 0, dia nggak akan lagi jadi ratusan, tapi dia akan jadi puluhan. Dimana di sini dimintanya adalah digit ratusan gitu. Makanya untuk kemungkinan kedua ini ditulisnya dimulai dari digit 1 dan berakhir di digit 7. Karena kalau 8 berarti selisihnya 2 itu ada di 10, sementara di sini nggak ada digit 10 gitu. Nah, terus yang dimaksud dengan total kemungkinan itu apa? Di sini kan syaratnya cuma angka pertama dan angka terakhir mempunyai selisih 2. Nah, yang dimaksud dengan total kemungkinan itu ada di pilihan angka untuk digit puluhan, yaitu ada 10 mulai dari 0 sampai 9 kayak gitu. Jadi bisa 200, bisa 210, bisa 220 gitu. Nah, itu kan banyak banget pilihan kemungkinannya. Makanya untuk line pertama ini total kemungkinan nilai P-nya 10. Begitupun untuk line-line selanjutnya. Tapi kenapa di sini 10 plus 10? Karena kan ada kemungkinan 1, ada kemungkinan 2 gitu. Dan kenapa di sini pakai penjumlahan? Ini nge-refer ke yang namanya aturan penjumlahan. Kenapa pakai aturan penjumlahan? Di sini kita punya dua kemungkinan, yang mana kedua kemungkinan itu saling berkaitan. Maksudnya, ketika udah terjadi di kemungkinan pertama, dengan digit ratusannya 3 dan digit satuannya 1, kita nggak perlu lagi membuat kemungkinan kedua dengan digit ratusannya 1 dan digit satuannya 3. Kayak gitu, makanya pakai aturan penjumlahan. Tapi sampai sini belum selesai, karena ini belum totalnya. Totalnya adalah jumlah dari totalnya adalah jumlah dari semuanya. Lagi-lagi ini pakai aturan penjumlahan, karena kalau misalkan kemungkinan ini udah terjadi, ya nggak akan ada kemungkinan ini, kayak gitu. Berarti ini ada 10 ditambah 20 nya ada 7 ya, berarti 140. Jadi 150. Oke, jadi banyaknya bilangan ratusan dengan angka pertama dan terakhir mempunyai selisih 2 adalah 150. Oke, kita next ke soal nomor 3. Ini soal bilangan. Sebuah adonan kue dibuat dari A bagian terigu dan 1 bagian gula. Misalkan ini kue, dia itu terdiri dari A terigu dan 1 bagian gula. Diketahui telah digunakan 3 terigu dan 5 gula untuk membuat beberapa adonan kue. Terus ini diketahui kuantitas P-nya 4, kuantitas Q-nya 5A. Kesimpulan yang tepat untuk kuantitas P dan Q di atas adalah berapa? Tadi diketahui telah digunakan 3 bagian tepung dan 5 bagian gula untuk membuat adonan kue. Artinya dalam susunan kue itu atau adonan kue itu banyak bagian tepungnya itu adalah 3/5 dari banyaknya bagian gula. Terus satu adonan kue itu dibentuk dari A bagian tepung dan 1 bagian gula. Berarti banyak bagian tepung itu, dalam hal ini berarti ini A itu adalah 3/5 dikali 1 bagian gula dalam satu adonan, dimana itu ada 3/5. Berarti nilai A itu ada di 3/5. Di sini ada P-nya 4, Q-nya 5A, dimana A-nya adalah 3/5. Ini bisa dicoret sama dengan 3. Jadi kuantitasnya karena P-nya 4, Q-nya 3, berarti kuantitasnya adalah nilai P lebih besar daripada nilai Q, dan opsi jawabannya ada di opsi A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini tentang fungsi. Diketahui nilai X berada di antara lebih besar daripada sama dengan 3 dan juga kurang dari sama dengan 4. Nilai P adalah 4 plus X dan nilai Q adalah 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Lagi-lagi kesimpulan yang tepat untuk kuantitas P dan Q di atas adalah berapa? Kita sederhanain dulu kuantitas Q. Q
kita punya Q itu 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Ini bisa kita ubah jadi 1 plus X kuadrat dikali 1 min X kuadrat. Penyebutnya masih tetap. Terus karena di sini gak ada operasi penjumlahan, gak ada operasi pengurangan, artinya ini bisa kita coret dan kuantitas Q sederhananya ada di 1 plus X kuadrat. Terus kuantitas P-nya ada di 4 plus X. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Balik lagi kita tahu nilai X itu ada di 3 sampai 4. Ini bukan berarti nilai X itu adalah 3 dan nilai X itu adalah 4. Di sini, kalau misalkan bentuknya gini, ini adalah bilangan kontinu, di mana nilai X-nya tuh banyak. Kalau misalkan nge-refer ke garis bilangan, ini kan titik 3, ini titik 4. Di sini tuh banyak titik-titiknya kan, ada 3,1, ada 3,125, ada 3,578 gitu-gitu dan seterusnya. Pokoknya itu banyak banget. Makanya ini itu bukan antara 3 dan 4, tapi kalau misalkan kita coba substitusi satu persatu kan agak banyak banget. Jadi kita ambil nilai minimum dan nilai maksimum. Kebetulan di sini nilai X-nya itu ada sama dengannya. Artinya minimumnya ada di 3, maksimalnya ada di 4. Gitu. Jadi kita coba substitusi untuk X sama dengan 3 dulu. Nilai P-nya jadi 4 plus 3 itu 7. Nilai Q-nya jadi 1 plus 3 kuadrat itu sama dengan 1 plus 9 itu ada di 10. Selanjutnya untuk nilai X maksimumnya ada di 4. Nilai P-nya jadi 4 plus 4 sama dengan 8. Nilai Q-nya akan 1 plus 4 kuadrat sama dengan 1 plus 16 itu ada di 17. Nah, untuk nilai X minimum, kesimpulannya P-nya kurang dari Q. Untuk nilai X maksimum yang ada di 4 ini, kesimpulannya P lebih kurang dari sama dengan Q. Karena nilai minimum dan maksimum itu kesimpulannya sama, berarti untuk berapapun nilai X di antara 3 dan 4, itu akan selalu menghasilkan P yang kurang dari sama dengan Q. Gitu. Jadi kesimpulannya ada di B. Ada di opsi B, yaitu P kurang dari Q. Oke, next ke soal nomor 5. Ini juga tipe soalnya sama, bahkan ya sama gitu, cuma beda yang diketahuinya aja. Diketahui X lebih dari 3. Kesimpulan yang tepat untuk kuantitas P dan Q di atas adalah berapa? Sama kayak sebelumnya, kita sederhanain dulu fungsi di P yang 1 min X pangkat 4 per 1 plus X kuadrat. Tadi ini bisa kita pecah jadi 1 min X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Ini bisa kita coret, sisanya 1 min X kuadrat. Nilai Q-nya adalah 3 plus X. Nah, diketahuinya X-nya sama dengan 3. Ini juga sama, kontinu. Artinya kalau di sini titik 3, nilai X ini tuh mulai dari 3, sekian ya, bukan di 3, sampai ke sana. Dan itu tuh banyak banget, sampai ke infinite. Gitu kan. Nah, kalau misalkan yang nggak ada batasnya kayak gini, gimana cara ngukurnya? Kita ambil bilangan terdekat. Biar nggak bingung operasinya, kita ambil bilangan bulatnya deh. Di 4 misalkan, karena paling dekat. Berarti kita pakai X sama dengan 4. Nilai P-nya itu ada di 1 min X kuadrat, 1 min 4 kuadrat, 1 min 16, ada di min 15. Q-nya 3 plus X, yaitu 3 plus 4 sama dengan 7. Nah, ternyata untuk nilai terdekatnya ini, kesimpulannya ada di P kurang dari Q. Apakah ini akan berlaku untuk semua nilai X? Jawabannya iya. Kenapa? Karena X ini bergerak semakin ke kanan. Artinya dia akan terus lebih besar daripada 3. Dan akan terus lebih besar daripada 4. Terus kenapa bisa nyimpulin P-nya kurang dari Q? Karena di sini ada tanda negatif dan di sini ada tangga pangkat 2. Artinya di bagian sini nilai X kuadratnya ini akan terus tinggi dan 1 dikurangi suatu bilangan yang jauh lebih tinggi dari dia, itu akan terus menghasilkan nilai negatif. Sementara untuk fungsi Q ini nggak ada komponen atau variabel atau part dari dia yang menghasilkan dia negatif. Artinya semua nilai dia akan terus positif.
Jadi nilai P akan terus negatif, nilai Q akan terus positif. Makanya untuk semua nilai X lebih dari 3, kesimpulannya ada di P kurang dari Q, dan lagi-lagi jawabannya ada di opsi yang B. Next ke soal nomor 6. Ini soal tentang himpunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Daerah yang diarsir itu menyatakan himpunan apa? Oke. Di sini clue-nya itu ada di daerah ini itu adalah daerah irisan A dan C, salah satunya. Jadi kalau ada opsi jawaban yang gak ada irisan C, dihapus. Terus the next clue-nya adalah ada bagian B di sini. Jadi kita cari A yang bergabung atau beriris dengan B dan A yang bergabung atau beriris dengan C. Jadi selain operasi gabungan dan irisan itu dihapus saja. Oke, tapi to make it clear, kita coba gambarin satu persatu sampai kita nemu ini tuh yang mana sih gitu. Mulai dari opsi yang A. Opsi yang A itu B selisih A digabung dengan C selisih A. Selalu ingat kalau selisih itu yang kanannya nggak diajak. Jadi pokoknya kita cuma punya yang kiri. Gitu. Makanya di himpunan B selisih A itu tidak sama dengan A selisih B. Kenapa? Karena kalau B selisih A yang kita punya cuma himpunan B. Apapun yang terkait dengan himpunan itu gak diajak. Begitupun A selisih B, berarti kita cuma punya all the things di himpunan A. Mau berapapun banyaknya himpunan B gak akan diajak. Gitu. Mau ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti dibuang. Misalkan himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Himpunan B-nya ada 3. Nah, A selisih B itu berarti 1 dan 2. Kenapa? Karena 3-nya itu ada di B. Berarti kan gak diajak. Terus kalau misalkan B min A, berarti dia gak ada. Kenapa gak ada? Karena himpunan B itu cuma ada 3 doang. Sementara di A ini ada 3. Ya udah berarti gak diajak. 3-nya juga. Gitu. Bentar. Iya. Kosong karena 3-nya gak diajak. Jadi dalam artian 3-nya juga gak diajak. Gitu. Oke, balik ke sini. Kita gambarin mulai dari B min A-nya dulu. Agak mencong gak apa-apa ya. A, B, C. B selisih A itu berarti all the things himpunan B yang nggak ada himpunan A-nya sama sekali. Itu ada di sini dan ada di sini. Terus masuk ke himpunan C min A. Sama kayak konsep selisih sebelumnya. Berarti yang ada himpunan C aja yang nggak termasuk himpunan A, berarti yang ini. Setelah dari sini baru kita gabung antara B selisih A digabung dengan C selisih A. Kalau digabung itu berarti semuanya masuk ya. Ini A, ini B, ini C. B selisih A-nya itu yang ini, C selisih A-nya yang ini. Berarti himpunan B min A digabung dengan C selisih A itu gambarnya kayak gini. Ini bukan gambar yang ini kan, berarti opsi A salah. Next ke opsi B. Itu ada di A gabung C, iris B gabung C. Pertama kita gambar dulu A gabung C-nya. Kecil-kecil gak apa-apa ya? Enggak deh. Sini deh. A, B, C. Digabung itu semuanya masuk. Berarti semua himpunan A yang ini, even itu dia masuk ke B, gak apa-apa. Dan ini adalah A gabung C. Nextnya
B gabung C. Sama konsepnya, A, B, C. B-nya itu semua ini, pokoknya yang selingkeran dia ini nih. Dan C-nya juga yang selingkeran dia, meskipun ada A-nya masuk dikit gitu tuh gak apa-apa. Next gabungannya, A gabung C, iris, B gabung C. A, B, C. Di iris itu berarti yang termasuk keduanya, yang sama di iris itu ada di bagian yang tengah-tengah sini doang. Gak kelihatan ya, beda. Tapi kayak daerah sini. Kenapa? Karena daerah ini memuat A gabung C dan juga memuat B gabung C. Makanya bentukannya ini untuk opsi yang sama ini ketinggalan untuk opsi yang B. Dan ini beda sama yang ini. Berarti opsi B juga salah. Next ke opsi C. Itu ada A gabung B diiris A gabung C. A gabung B-nya A, B, C. A gabung B-nya itu ini 2 bulatan bawah. Terus A gabung C-nya kayak yang tadi, A, B, C. A-nya yang bulatan ini, C-nya yang bulatan ini. Terus yang digabungnya yang di opsi C-nya A gabung B diiris A gabung C. A, B, C. A gabung B diiris A gabung C yang sama. Itu ada di bagian ini ya, sebelah sini A-nya. Di bulatan ini sama ini. Gini ya. Sama ini. Nah, ini adalah gambar di opsi yang C, sementara nggak sama kayak di opsi nggak sama kayak di soal, berarti opsi C juga salah. Next ke opsi yang D, ada di A gabung B iris A iris C. A gabung B itu di sini 2 bulatan bawah. Terus A iris C-nya berarti bagian yang masuk lingkaran A dan masuk lingkaran C. Berarti itu ada di sini ya. Oke. Komplitnya ada di A gabung B iris A iris C. A gabung B-nya ini, A iris C-nya ini. Berarti bagian ini. Di sini. Nah, ternyata sama nih. Berarti yang gambar di soal ini ada di opsi D. Tapi kita gambar di yang terakhir, kasihan yang E-nya. A iris B gabung A iris C. A iris B itu A, B, C. Ini ya, tengah-tengah sini. Next, A iris C-nya yang tadi. Yang ini. Nah, berarti A iris B digabung A iris C. Nah, kalau gabungan tuh dia nggak harus sama, pokoknya semuanya aja yang terlibat di gambar. Berarti ini A iris B-nya, ini A iris C-nya. Ini adalah gambar untuk opsi yang E. Dan emang beda kan? Jadi untuk soal yang ini jawabannya ada di opsi yang D. Next ke soal nomor 7 untuk soal sifat simetri. Dean yang berprofesi sebagai guru sedang memberikan pretest di mata pelajaran matematika. Dean memberikan sebuah persamaan kuadrat yang koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Kemudian, ia memberitahu bahwa salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah banyak garis yang dapat dibuat yang melewati 2 titik berbeda yang sudah ditetapkan. Sementara itu, akar yang lain dari persamaan kuadrat ini adalah banyak titik tengah yang mungkin dari sebuah segmen garis. Persamaan kuadrat yang dimaksud adalah yang mana? Oke.
persamaan kuadrat itu berarti dia punya dua akar kan, akar pertama, akar kedua. Terus katanya akar pertama ini banyaknya garis yang dapat dibuat yang melewati titik mencong yang sudah ditetapkan. Ini yang disebut dengan dalil segmen garis. Oke. Berapa sih garis yang dapat dibuat yang melewati dua titik berbeda yang sudah ditetapkan? Misalkan ada satu titik di sini, ada satu titik di sini. Dia cuma bisa jadi satu garis, kan? Mau dia begini pun satu garis jadinya. Gitu. Jadi berdasarkan dalil segmen garis yang dua titik dapat dibentuk itu cuma ada satu. Artinya salah satu akarnya itu adalah satu. Next, ke akar yang kedua. Banyaknya titik tengah yang mungkin ada dari segmen garis. Tengah itu artinya sama rata. Di garis ini titik tengahnya cuma satu. Kalau ini udah bukan titik tengah lagi, ini juga udah bukan titik tengah lagi, dia cuma ada satu dan itu benar-benar di tengah-tengah. Oh ya, yang ini juga sama dalil segmen garis. Jadi cuma ada satu titik tengah. Jadi akar kuadratnya pun satu. Oke, udah dapet nih akarnya itu sama-sama satu. Nah, ini yang disebut dengan akar kembar. Akar kembar itu penulisannya menjadi X1 kuadrat. Ayo, operasinya positif atau negatif? Operasinya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena kan bentuknya tuh gini ya, persamaan kuadrat itu. Terus misalkan ini kita akarin jadi X-1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, kita kan butuhnya X sama dengan positif 1. Makanya operasinya negatif. Kalau misalkan di sini positif, ketika ditarik keluar akar, ketika dipindah ruaskan, dia jadi negatif 1, sementara akarnya adalah positif 1. Gitu. Ini sama aja kayak X-1 dikali X-1. X dikali X itu X kuadrat, X dikali min 1 itu min X, min 1 dikali X min X, min 1 dikali 1 plus 1. X kuadrat min 2X plus 1. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud Dean adalah X kuadrat min 2X plus 1 dan itu ada di opsi yang E. Next, ke soal nomor 8 tentang statistika. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Diketahui P-nya 7, Q-nya nilai X. Dari informasi yang pertama, rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Misalkan rata-rata itu kan dia banyaknya data dibagi data. Maksudnya jumlah data dibagi banyaknya data. Ada 3 data, misalkan datanya ABC. Banyaknya data ada 3. Atau gini deh. Tadi dia rata-ratanya 7. Ada 3 data. Misalkan datanya ABC dengan banyaknya data 3. Berarti ini jadi 21 sama dengan A plus B plus C. Dikali ke sini. Kemudian ditambahkan bilangan asli X dan rata-rata keempat bilangan tersebut adalah bilangan asli. Bilangan asli itu semua bilangan yang dimulai dari 1 dan bulat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Itu bilangan asli. Oke, setelah ditambahkan bilangan X, berarti rata-rata barunya ada di A plus B plus C plus X sama dengan 4. Terus kita tahu nih, tadi A plus B plus C itu 21 sama dengan tambah X per 4. Oke, atau rata-rata barunya itu ada di 1 per 4 dikali 21 plus X. Terus, biar dia jadi bilangan asli, berarti dia harus kelipatan 4. Kenapa harus kelipatan 4? Karena kan nanti
Sini harus kelipatan 4 nih maksud aku. Ini harus kelipatan 4. Kenapa? Karena biar dia dikali dengan 1/4 hasilnya akan bulat. Gak akan koma, gak akan pecahan gitu. Nah, ini syaratnya jadi 21 plus X-nya harus bilangan 4. Harus kelipatan 4. Nah, dimulai yang terdekat itu berarti 24. Biar dia jadi 24, X-nya harus 3. Begitu dan seterusnya. Kalau dia mau 28 berarti X-nya harus 7, X-nya harus bertambah lagi jadi 11, tambah 4 aja terus biar jadi kelipatan 4, dan seterusnya. Nah, sampai sini kita udah dapat clue nih. X-nya banyak. Kalau misalkan kita udah dapat suatu nilai untuk soal kayak gini, suatu nilai untuk antara P dan Q-nya itu bukan tunggal, kita harus mulai kayak agak prepare jawabannya D nggak sih ini gitu. Tapi harus di make sure lagi dulu kayak gitu, karena kan tadi yang soal nomor berapa tuh X-nya juga banyak tapi ternyata dapat kesimpulannya gitu. Nah, kalau ini berarti kita harus cek nih, P-nya itu 7, Q-nya itu misalkan kita ambil Q-nya pertama nih 3, kesimpulannya P-nya lebih besar daripada Q. Terus kita ambil nih, kalau Q yang kedua gimana? Ternyata sama besar. Terus kalau Q yang selanjutnya 11, lebih kecil. Nah, berarti sampai sini nggak bisa ditarik kesimpulan kan? Karena kesimpulan antara P dan Q-nya itu akan bergantung nilai X yang digunakan. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah opsi yang D, informasi yang diberikan tidak dapat untuk menarik kesimpulan. Next ke soal nomor 9, ini tentang geometri. Perhatikan lingkaran di bawah ini. Titik M berada di titik 1,2 terletak di dalam daerah lingkaran. X min 1 kuadrat plus Y plus A kuadrat sama dengan sama dengan 4. Nilai A yang mungkin adalah berapa? Oke, ini clue-nya ada di dalam lingkaran. Tapi sebelum kita ngerjain soal ini, kita coba jabarin dulu kenapa sih clue-nya ada di bagian kata di dalam. Oke, ini nge-reverse ke suatu materi, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukannya itu ada yang pertama di dalam, tepat di lingkaran, di dalam lingkaran, dan yang ketiga ada di luar lingkaran. Dan ini mengaruhnya kemana? Oke, di sini kondisi lingkaran itu kan persamaan lingkaran itu kan biasanya beda-beda ya, tergantung. Misalkan di yang A dulu ya, di dalam lingkaran. Bentukannya begini kan. Nih, ini misalkan titik pusat. Di dalam lingkaran berarti di sini. Nah, jarak antara titik pusat ke titik lingkaran itu disebut sebagai jari-jari. Nah, tapi dia nih belum nyampe ke titiknya. Artinya dia kurang dari jari-jarinya. Dan untuk kondisi lingkaran berarti berlaku X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Ini untuk yang titik pusatnya 0,0. Terus berlaku juga, ini sama sih maksudnya nanti ya aku tulis dulu, X kuadrat X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Ini persamaan untuk titik pusat 0 A, B gitu. Antara ini sama maksudnya nggak kayak abis ini kita harus syarat ini, enggak, ini sama. Ini tuh tergantung bentuk lingkarannya nanti kayak gimana, persamaan lingkaran ntar kayak gimana. Dan berlaku juga X plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Jadi ntar kalian lihat-lihat aja persamaan lingkarannya gimana yang dipakai di soal. Kalau ini kan kayak gini, berarti ini ada di yang kedua gitu. Jadi kita pakai nantinya persamaannya kedua ini. Kayak gitu. Next, posisi yang kedua itu tepat di lingkaran. Nah, ini titik pusat,
Ini titik A. Tadi, jarak antara titik pusat ke titik di lingkaran itu adalah jari-jari. Sama nih, berarti persamaannya berlaku x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, atau x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah di luar lingkaran. P, A-nya ada di sini. Sama analoginya kayak tadi, titik P ke titik lingkaran itu disebut jari-jari. Sementara ini lebih. Artinya, persamaan lingkarannya berlaku x kuadrat plus y kuadrat lebih dari r kuadrat, atau x min a kuadrat plus y min b kuadrat lebih besar daripada r kuadrat, dan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c lebih dari 0. Nah, berarti karena titik M ini terletak di dalam lingkaran, berarti kita akan pakai persamaan ini. Oke, tadi persamaannya x min a kuadrat plus y min b kuadrat kurang dari r kuadrat. Oke, di sini titik M-nya itu dia ada di 1,2. Berarti x min 1 kuadrat ditambah y wait. Sorry aku salah, ini maksudnya min 2 ya. Biar dia jadi positif 2 kuadrat. Ya, kurang dari R-nya. Oh enggak, dia udah positif ya ininya. Berarti ini udah bener. Berarti aku gak salah soalnya. Sorry. Kurang dari 4. Berarti ini. Oh, bentar. Aku salah. Ini bentuk umumnya. Ini yang dari soalnya. Pantes aku tadi kayak, oke. Ini tuh titik bukan titik pusat. Ini sebagai x dan y. Jadi ini 1 min 1 kuadrat ditambah 2 plus a kuadrat kurang dari 4. Ini 0, ini 2 kuadrat itu 4. Terus 2 dikali 2 itu 4, dikali a jadi 4a ditambah a kuadrat itu a kuadrat kurang dari 4. Terus ini jadi a kuadrat plus 4a kurang dari 4 kurang 4. A kuadrat plus 4a kurang dari 0. A-nya bisa keluar, jadi A ditambah 4 kurang dari 0. Di sini bisa A sama dengan 0, atau A plus 4 sama dengan 0, atau A sama dengan min 4. Terus nilai A yang mungkinnya yang mana? Ya udah, berarti tinggal either 0 sampai min 4 aja. Gitu. Tapi min 4-nya masuk nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena di sini tandanya cuma kurang dari. Ya udah, 0 min 4. Berarti min 1 masuk, min 2 masuk, min 3 masuk, tapi min 4 enggak. Jadi opsi jawabannya ada di opsi yang A. Next, soal nomor 10, barisan dan deret. Diketahui barisan 14, P, 6, 2, dan min 2, dan seterusnya adalah barisan aritmatika. Jika barisan dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah berapa? Kita tahu barisan pertama itu ada di 14, P, 6, 2, dan min 2, dan seterusnya. Dari persamaan ini didapatkan suku pertamanya adalah 14, dan bedanya itu bisa dilihat dari U4 min U3 sama dengan 2 min 6. Ini cara cari bedanya bisa kayak gini, bisa U2 min U1, bisa U3 min U2. Pokoknya jaraknya selisih suku yang berdekatan. Gak boleh lewat U4 min U2. Gak boleh kayak gitu. Selisihnya harus 1. Itu ada di min 4. Berarti nilai P-nya berapa? P itu ada di posisi suku kedua. Rumus baris aritmatika untuk suku ke N itu adalah A ditambah N min 1 dikali B. A-nya 14, N-nya 2, kurangi 1, B-nya min 4. Berarti 14 min 1 min 4.
14 kok min 1 plus 1 min 4, jadi nilai P nya adalah 10. Artinya barisannya jadi 14, 10, 6, 2, min 2. Ya kalau nggak mau dicari ribet juga ya udah 14 dikurangi min 4 aja gitu ya. Terus jika barisan dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, ini kita bagi semua 2 semuanya. Jadi 7, 5, 3, 1, min 1, dan seterusnya. Didapetin A barunya adalah 7, B barunya adalah 5 dikurangi 7, itu ada di min 2. Ya tinggal min 4 aja bagi 2 gitu ya. Kemudian akan dicari rata-rata dari 10 suku pertama. Rata-rata itu jumlah 10 suku pertama dibagi banyaknya ada 10. S10 itu rumusnya N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Lupa dibagi 10. N-nya adalah 10, bagi 2, A-nya adalah 7, N-nya adalah 10 min 1 dikali B-nya adalah min 2. Dibagi 10. Ini 5, 2 kali 7 14, 10 dikali 1 nya 9, dikali min 2. Dibagi 10. Sama dengan 5 dikali 14, dikurangi 18. Ini kan plus negatif 18 ya udah jadi negatif aja. 5 dikali min 4 per 10. 5 dikali min 4 itu min 20, dibagi 10 jadi min 2. Jadi rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah min 2. Jawabannya ada di opsi yang E. Bentar. Oke, next soal nomor 11. Persamaan garis. Jika garis MNX plus 2NY sama dengan 2 dan garis MX min N min 3MY sama dengan min 4 berpotongan di titik 1 min 1, maka nilai MN adalah berapa? Oke, kita tulis dulu, bagi 2 deh. Diketahui yang pertama, garis 1 itu adalah garis M plus NX plus 2NY sama dengan 2. Dan garis 2 itu ada di persamaan MX min N min 3M Y sama dengan min 4. Kemudian kedua garis berpotongan di 1, min 1. Pertama, substitusi titik 1, min 1 ke semua garis. Oke, yang garis 1 dulu deh. M plus NX plus 2NY sama dengan 2. X-nya 1, Y-nya min 1. Jadi M plus N dikali 1 ditambah 2 dikali N dikali min 1 sama dengan 2. Ini M plus N min 2N sama dengan 2. M-nya tetap N min 2N jadi min N sama dengan 2. Atau M-nya adalah 2 plus N. Ini sebagai persamaan 1. Selanjutnya substitusi titik itu ke garis 2. MX min N min 3MY sama dengan min 4. X-nya 1, lagi-lagi N min 3M, Y-nya adalah min 1. Sama dengan min 4. M min, ini kali dulu jadi min N plus 3M sama dengan min 4, ini baru dikali negatif. Jadi M plus N min 3M sama dengan min 4. M min 3M itu min 2M sama dengan min 4. Bentar. Benar gini ya. Selanjutnya substitusi ini persamaan 2 ke dalam persamaan 2. Kita punya N min 2M sama dengan min 4. N-nya tetap, M-nya jadi 2 plus N sama dengan min 4. N min 4
min 2n sama dengan min 4. N min 2n sama dengan min 4 plus 4. Min n sama dengan 0, n-nya berarti 0. Kemudian substitusikan n sama dengan 0 itu boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misalkan ke persamaan 1, di mana n-nya 0. Berarti m-nya 2. Yang ditanyain m dikali n. M-nya 2, n-nya 0. 2 kali 0 adalah 0. Jadi opsi jawaban untuk soal nomor 11 itu adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Jika diketahui 2a plus b min c sama dengan 0, 2a plus b min c kuadrat itu sama dengan 0, ditambah a min b kuadrat ditambah c min 3 kuadrat sama dengan min 3b min c kuadrat. Nilai dari 5a plus 4b plus 2c adalah berapa? Oke, di sini kita pindah ruasin ke kiri semuanya. 2a plus b min c kuadrat ditambah a min b kuadrat ditambah c min 3 kuadrat ditambah 3b min c kuadrat sama dengan 0. Oke, dia tuh assume kalau misalkan ini semua ruas kirinya itu sama dengan 0. Kenapa? Biar kalau misalkan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 akan menghasilkan 0. Gitu. Kita ambil yang pertama, 2a plus b min c kuadrat sama dengan 0. Kuadratnya kita ilangin, jadi akar. 2a plus b min c kuadrat sama dengan akar 0. 2a plus b min c sama dengan 0. Udah, nothing we can do. Persamaan 1. Yang kedua, a min b kuadrat sama dengan 0. Sama caranya kita akarin. Jadi a min b sama dengan 0 didapetin a sama dengan b. Tulis sebagai persamaan kedua. Next. Yang ketiga, c min 3 kuadrat sama dengan 0. Lagi diakarin. C min 3 sama dengan 0, c-nya adalah 3. Dapat nih 1. Yang terakhir, 3b min c kuadrat sama dengan 0. Akar 3b min c sama dengan akar 0. 3b min c sama dengan 0. 3b sama dengan c. Oke, dapat nih yang keempat. Substitusi deh persamaan 3 ke 4. 3b-nya itu c, dimana c-nya itu 3. Berarti b-nya 3/3. B-nya itu adalah 1. Nah, sebelumnya kita dapat nih a sama dengan b, berarti hasilnya adalah 1. Udah kita dapat nih a sama dengan b-nya 1, c-nya sama dengan 3. Yang ditanyain 5a ditambah 4b ditambah 2c. A-nya 1, b-nya 1, c-nya tadi 3. 5 ditambah 4 ditambah 6 itu adalah 15. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya ada di opsi yang B. Next ke soal nomor 13, aljabar dan aritmatika. Mawar dan keluarganya sedang makan malam di sebuah restoran terkenal di Jakarta. Mereka memesan 4 paket hidangan utama dan 3 paket hidangan penutup dengan total harga 890.000. Harga ketujuh menu tersebut merupakan bilangan bulat berbeda. Berarti beda nih, paket hidangan utama yang pertama sama yang kedua beda, sama yang ketiga beda, sama yang keempat beda gitu. Dan setiap hidangan utama harganya lebih mahal daripada hidangan penutup. Berapakah harga hidangan penutup yang termahal? Ketika pernyataan pertamanya, harga hidangan penutup paling murah adalah 90.000. Oke, total hidangan utama ditambah 3 hidangan penutup itu ada dari 890.000. Terus harga hidangan penutup 1, hidangan penutup 2, hidangan penutup 3. Misalnya nih dari yang termahal ke yang termurah gitu ya. Yang ketiganya 90.000. Oke. Kita nentuin HP yang keduanya bisa nggak? Kita dapat hidangan penutup paling mahalnya bisa nggak? Dan kita dapat hidangan utamanya bisa nggak?
Gak bisa kan? Kenapa? Karena yang pertama cluenya mereka itu berbeda harganya, dan yang kedua kita tuh nggak tahu bedanya tuh berapa. Mungkin akan berubah ceritanya kalau misalkan kita tahu selisih antara hidangan penutupnya itu 15.000 masing-masing per hidangan gitu. Kalau kayak gitu kita bisa batasin, oh berarti himpunan keduanya ada di apa namanya tuh, berarti 15.000 di 105, terus ada di 120. Oh berarti ini kalau dijumlahin berapa, terus nanti dapat deh total hidangan penutupnya tuh jumlah ini gitu. Kira-kira bisa nggak lebih mahal daripada hidangan penutup dengan harga segini gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi yang pernyataan pertama juga belum cukup. Sekarang ke pernyataan kedua. Sebenarnya sama sih case-nya, karena kekurangan di soal ini itu adalah kita nggak tahu selisih antara harga yang beda itu tuh berapa. Jadi mau kita tahu harga hidangan penutup, mau kita tahu harga hidangan utama, itu nggak akan dapat jawabannya karena kita nggak tahu selisih masing-masingnya berapa gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang E. Tapi bukan berarti udah deh nggak nemu deh di tengahnya, ya udah E aja, nggak begitu, tetap harus dicari dulu gitu. Next, kesalahan 14. Teknik pembilang. Sebuah perusahaan travel memiliki program grup travel ke Korea Selatan selama 5 hari 4 malam, di mana salah satu programnya adalah bermain game tradisional Korea Selatan bersama grup yang lainnya. Diketahui salah satu grup travel tersebut terdiri dari 4 pasang suami istri. Kemudian akan ditentukan 4 orang dari 4 pasang suami istri itu untuk menjadi perwakilan dalam permainan game tersebut. Oke. Dari ada 4 pasang suami istri, artinya ada 4 perempuan atau ada 4 istri dan 4 laki-laki atau ada 4 suami. Artinya dalam satu grup terdiri dari 8 orang. Banyaknya cara pemilihan. Yang pertama, banyaknya cara pemilihan perwakilan grup tersebut jika semua orang dapat dipilih adalah 70 cara. Kita mau ngambil 4 orang sebagai perwakilan, dari total orang di grup itu ada 8. Ya udah pakai kombinasi satu aja. 8 faktorial dibagi 8 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret, 4-nya bisa kita coret, sisa 2, 3-nya bisa kita coret, sisa 2, 2-nya bisa kita coret sama ini deh. Jadi 7 kali 5 kali 2. Oke, per 1 adalah 70. Nah, ternyata benar, banyaknya cara pemilihan perwakilan grup tersebut jika semua orang dapat dipilih adalah 70 cara. Berarti ini benar. Berarti opsi C salah, opsi D salah, opsi E salah. Nah, oke. Ke pernyataan yang kedua. Banyaknya cara pemilihan perwakilan grup tersebut jika terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Kombinasi 2 dari banyaknya pria kan 4. Dikali kombinasi 2 dari banyaknya wanita adalah 4. Kenapa pakai aturan perkalian? Karena itu akan jadi satu kesatuan. Maksudnya kita akan pilih 2 pria. Meskipun kita pilih 2 pria, kita tetap bakal milih 2 wanita gitu loh. Kecuali kalau misalkan 2 pria udah kepilih, berarti ya udah kita nggak akan milih 2 wanita. Nggak kayak gitu. Nah, keywordnya lagi kapan harus pakai aturan perkalian atau penjumlahan itu ada di kata sambungnya. Kalau misalkan dia pakai dan, berarti dia pakai aturan perkalian. Kenapa? Soalnya keduanya akan terjadi. Gak akan ada yang ngaruh deh, pokoknya mau gimana pun kondisinya dua-duanya terjadi. Tapi kalau misalkan keywordnya ada di atau, itu berarti cuma salah satu doang yang terjadi, entah kejadian pertama atau kejadian yang kedua. Nah, itu mengikuti aturan penjumlahan atau pencacahan kayak gitu. Ini sama kayak ceritanya kayak tadi caranya. Jadi bisa ini kita ubah jadi 2, kombinasi 2 kali 4 biar nggak capek ngitung faktorial banyak-banyak. Jadi 4 faktorial per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Lupa deh nih 2-nya. 2 dikali 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. 2 dikali
4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1. 2 dikali 12 per 2 atau 2 dikali... Oh, gak bisa ternyata, sorry. Ternyata gak bisa, kita harus menghitung faktorial semuanya. Jadi ini 4 faktorial, 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau mau dikuadratin, bukan 2 dikali, sorry. Karena kan perkalian ya, kalau misalkan 2 ini mah kalau penjumlahan gitu ya. Oke, sorry. Ini bisa diperkalianin. Udah dihapus. 4 faktorial 2 faktorial, 2 faktorial, kuadrat 4 kali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial kali 2 kali 1, 2-nya dicoret, pangkat 2. Jadi 12 per 2 pangkat 2 atau 6 pangkat 2, itu di 36. Nah, benar nih, banyaknya cara pemilihan perwakilan grup tersebut jika terdiri dari 2 pria dan 2 wanita adalah 36 cara. Berarti ini benar, ini benar. Tapi kita belum bisa dapat jawabannya, kita harus periksa yang ketiga dulu. Yang ketiga itu, banyaknya cara pemilihan perwakilan grup tersebut jika terdiri dari 3 pria dari total 4 pria dan 1 wanita dari total 4 wanita. Ini nggak bisa dikuadratin. Kenapa? Karena beda angkanya. Jadi ini 4 faktorial per 4 min 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial per 4 min 1 faktorial 1 faktorial. Oke. 4 faktorial ini 1, 3 dikali 4, 3, 1. Sama ternyata. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3, 1 kali 3, 4 kali 3, 3 kali 1. Coret, coret. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, jadi ternyata benar juga banyak cara pemilihan perwakilan grup tersebut jika terdiri dari 3 pria dan 1 wanita adalah 16 cara. Oke, buat ini hacknya, kalau misalkan selisih antara mereka 1, itu berarti yang diambil angka atasnya 4 kan. Terus kalau misalkan dia cuma diambil 1 dari berapa banyaknya sampel atau banyaknya data, yang diambil banyaknya data, bener kan? Jadi mungkin life hack yang bisa didapatkan kalau misalkan nemu soal kombinasi. Aku belum ngerjain ini di permutasi, tapi kalau di kombinasi it works. Kalau misalkan kayak gini, ambil atasnya. Kalau misalkan bentukannya kayak gini pun ambil atasnya. Jadi kalau selisihnya 1, yang diambil itu banyaknya data. Kalau yang cuma mau ngambil 1 dari berapa data, itu diambil juga berapa datanya gitu. Oke, berarti untuk soal 14, kesimpulannya semua pernyataan adalah pernyataan yang benar. Oke, lanjut ke soal terakhir. Untuk soal statistika. Kelas 1 terdiri dari 35 orang murid dan kelas 2 terdiri dari 40 murid. Nilai statistika rata-rata kelas kedua adalah 5 lebih besar daripada nilai rata-rata kelas 1. Jika nilai rata-rata kelas 1 dan 2 adalah 572/3, maka nilai rata-rata kelas 1 adalah berapa? Oke, misalkan rata-rata kelas 1 itu adalah P, rata-rata kelas 2 adalah Q. Nih. Terus katanya rata-rata kelas 2 itu 5 lebih besar daripada rata-rata kelas 1. Atau Q sama dengan 5 plus P. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk rata-rata gabungan, rumusnya adalah rata-rata gabungan itu banyaknya data kelompok 1 dikali rata-rata kelompok 1 ditambah banyaknya kelompok 2 rata-rata dikali rata-rata kelompok 2 per banyaknya kelompok 1 ditambah banyaknya kelompok 2. Ini kalau misalkan cuma 2 kelompok, kalau ternyata 3, 4, 5 kelompok ya berarti terus sampai 5 gitu. Oke, rata-rata kelas 1 dan 2 itu ada di 57, 2/3. Banyaknya kelas 1
itu, ini biar gak bingung gini deh, N2X 2 nya begini, jadi langsung aja. Banyaknya kelas 1 itu ada 35 orang murid, rata-ratanya P. Terus banyaknya kelas 2 itu 40, rata-ratanya Q. 35 ditambah 40. 57 dikali 3 itu 1, 2, 3 kali 5, 15. 17, bener ya? 173. Oke, sama dengan 35P ditambah 40Q per 75. 173 per 3 dikali 75 sama dengan 35P plus 40Q. Ini dicoret jadi 25. 173 dikali 25, 5, 5 kali 7, 3, 5, 3, 6, 8, 6, 4, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 2, 5 sama dengan 35P plus 40Q. Oke, bisa kita perkecil dengan bagi dengan 5. 4325 dibagi 5, 8, 40, 32, 6, 30, 25, 5. 865 sama dengan 7P plus 8Q. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2. Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi 7A plus 8B sama dengan 865. 7A plus kok A sih? B, ini PQ ya? 8Q sama dengan 865. Diulang. Q-nya tadi 5 plus P. 865. 7P ditambah 40 ditambah 8P sama dengan 865. 15P sama dengan 865 dikurangi 40. 15P sama dengan 825. P-nya adalah 825 dibagi 15. Ini 5, 75, 75, 5. Nilai P-nya adalah 55, dimana P ini tadi rata-rata kelas 1. Jadi rata-rata kelas 1 itu adalah 55 dan jawabannya ada di opsi yang A. Oke, mungkin segitu aja dari aku untuk pembahasan TO ke-8. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penulisan soal, dalam pembahasan, atau ada yang kurang baik dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat, nanti kita ketemu lagi. Bye-bye!